Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Vlog Perikanan. Oke kawan, dalam video kali ini saya akan mereview ya ikan pada saat malam hari. Dan ini kolam pembenihan ikan lele ya. Ini tebar padat yang cukup tinggi. Soalnya ukuran kolam 2 meter kali 5 meter ini ikan ada 200 sampai 250-an gelas ya kawan-kawan. Oke kan kawan, dan di sini juga saya akan membahas proses-prosesnya ya dari awal, yaitu tentang pemijahan dan penetasan telur sampai akhir pendederan ya kawan-kawan. Nah ini keadaan ikan cukup sehat ya kawan-kawan untuk kondisi fisiknya. Jadi tingkat keberhasilan proses pembenihan ikan lele ini ditentukan oleh induk-induk yang baik kawan-kawan. Jadi di saat pemilihan induk, di saat pemijahan itu sebaiknya cukup teliti ya, terutama pada alat kelamin ikan lele ini yang sudah siap untuk dipijahkan matang gonat, yaitu memerah ya alat kelaminnya. Jadi sebelum pemijahan terlebih dahulu ini persiapkan kolam ya kawan-kawan. Jadi sebelum memijah kita harus menyiapkan kolam atau airnya ini sehari lah sebelum pemijahan. Dan tersedianya pakan yang memadai kawan-kawan. Jadi di saat pemijahan waktunya untuk ngasih makan alami itu sudah ada ya. Jadi tidak telat di saat pemberian pakan. Pakan alaminya itu terutama cacing sutra ya untuk lele ini. Oke kawan-kawan, jadi sesuai tujuan kita ya dari awal ini pembenihan ikan lele supaya diperoleh hasil produksi benih yang baik. Jadi ada faktor-faktor yang mendukung atau berperan ya dalam pembenihan ikan. Jadi faktor yang perlu diperhatikan saat pembenihan ikan lele mencakup kualitas air yang terutama, kemudian pematang gonada pada induk ikan kawan-kawan, dan teknik pemijahan, penetasan telur, dan perawatan larva. Oke kawan-kawan, di sini juga ada sarana pokok ya yang menunjang keberhasilan di saat pembenihan ikan lele, yaitu yang terutama ini kolam pemijahan ya dan penetasan. Dan di sini kolam pemijahan dan penetasan ini dipergunakan sebagai membiakan ya atau memijahkan ikan, dan bentuk ukurannya ini disesuaikan ya ikan yang mau dipijahin ikan apa. Dan teknik pemijahan ini ada dua, yaitu alami dan buatan. Jadi lebih baik kita menggunakan yang alami saja ya. Kalau yang buatan ini lebih memakan biaya. Dan yang kedua ini kolam pendederan kawan-kawan. Jadi kegunaannya kolam pendederan ini dibagi 3 macam: pendederan 1, pendederan 2, dan pendederan 3. Jadi ketiga macam kolam ini pada prinsipnya berbentuk sama serta ukuran sama ya. Tetapi jumlah dan ukuran ikan yang dipelihara ini setiap kolam berbeda-beda kawan-kawan. Jadi kolam pendederan ini merupakan unit kolam yang menerima benih dari kolam penetasan ya kawan-kawan. Yang selanjutnya ini ada kolam penampungan benih. Nah, terutama digunakan untuk menampung benih ikan dari hasil panen di kolam pendederan sebelum dipasarkan kawan-kawan. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam kolam penampungan ini terutama
berkenaan dengan masalah kualitas air, dan dimana air harus mengalir dan selalu mengganti ya kawan-kawan dengan teratur ya. Dan di sini juga untuk mengoptimalkan suhu ini, kedalaman perairannya cukup sekitar 40 sampai 50 cm saja ya untuk penampungan benihnya. Dan selanjutnya ini ada kolam pemeliharaan induk atau calon induk ya kawan-kawan. Jadi kolam induk yang lengkap ini terdiri dari kolam induk betina dan induk jantan. Jadi di antara induk betina dan jantan ini dipelihara pada kolam yang terpisah ya kawan-kawan. Ini supaya apa? Ini supaya tidak terjadi pemijahan massal atau pemijahan liar ya. Dan karena hal ini akan sangat merugikan dalam usaha budidaya kita ya. Jadi kalau kita campurkan ini rugi ya untuk kita, yaitu memakan waktu juga ya untuk pemulihan telur supaya siap dipijah lagi. Ini sangat-sangat merugikan ya kalau induk kita campur dengan induk jantan dan betinanya ya. Jadi kita pisahkan. Oke kawan-kawan, dan untuk menunjang keberhasilan pengembangan pembesaran ikan lele ini juga ditentukan oleh adanya pasokan bibit yang memadai ya, baik dalam kualitas ataupun kuantitasnya. Jadi kualitas benih itu juga dipengaruhi oleh kualitas induk kawan-kawan, atau faktor genetika ya, dan faktor lingkungan sepertinya itu kualitas air dan tempat pemeliharaan, makanan dan penyakit kawan-kawan. Jadi induk ikan yang baik ini jenis induk yang dapat mewariskan keturunan ya, atau sifat-sifat khusus ya. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini dulu ya dari pemahaman saya tentang pemeliharaan ikan atau pemijahan ikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk saling berbagi ilmunya tentang pengetahuan kita masing-masing ya. Tolong tinggalkan di kolom komentar ya.